Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah bagaimana kita menggali potensi diri kita melalui program pertumbuhan kepribadian. Pertumbuhan kepribadian perlu dilakukan dengan sengaja. Namun, ada beberapa masalah, ada beberapa gap, jurang di dalam pikiran kita yang menyebabkan orang sulit untuk melakukan pertumbuhan kepribadian. Di segmen sebelumnya sudah 3 masalah. Dan saat ini ada beberapa tambahan masalah. Yang keempat, masalah takut membuat kesalahan. Saya takut membuat kesalahan. Bertumbuh memang mungkin saja dapat menimbulkan kekacauan. Itu berarti mengakui bahwa kita tidak mempunyai jawaban. Itu menuntut kita untuk melakukan banyak kesalahan. Kita mungkin kelihatannya jadi bodoh. Banyak orang jadi enggak menyukainya. Banyak orang tidak menyukai pertumbuhan kepribadian ini. Tetapi memang itulah harga yang harus kita bayar apabila kita ingin menjadi lebih baik. Jika kita ingin bertumbuh, kita perlu menyingkirkan rasa takut apapun bahwa kita mungkin akan melakukan kesalahan. Seperti yang dikuatkan oleh penulis dan Profesor Warren Bennis. Dia berkata demikian, sebuah kesalahan hanyalah suatu cara untuk melakukan sesuatu. Supaya kita dapat bertumbuh dengan sengaja, berharaplah untuk melakukan kesalahan setiap hari. Dan terimalah semuanya itu sebagai tanda bahwa kita sedang bergerak menuju arah yang tepat. Lalu masalah berikutnya, masalah yang kelima adalah kesempurnaan. Saya harus menemukan cara yang terbaik sebelum memulai. Ini mirip dengan masalah tadi. Masalah kesempurnaan ini adalah keinginan untuk menemukan cara yang terbaik sebelum memulai rencana pertumbuhan. Seperti itu sebenarnya adalah kadang-kadang menjadi trap, menjadi jembatan. Sebenarnya cara yang terbaik akan didapatkan ketika kita memulai. Jadi seperti ini idealnya. Kita ingin mendapatkan seluruh rute sebelum kita memulai. Namun kita melihatnya sementara kita maju menjalani rute tersebut. Sementara kita terus maju, sedikit lebih banyak bagian-bagian jalanan akan diungkapkan kepada kita. Bila kita ingin melihat lebih banyak lagi rute tersebut, kita harus lebih maju lagi. Lalu yang
masalah yang keenam tentang pertumbuhan kepribadian adalah inspirasi. Saya merasa nggak ingin melakukannya. Saya tidak terinspirasi. Saya nggak ingin melakukannya. Mengenai inspirasi ini adalah seperti motivasi. Ada satu tulisan dalam konteks rumah sakit. Jadi ada satu majalah atau satu artikel yang diletakkan di ruang klinik sebuah rumah sakit. Dan artikel ini berjudul "Lakukan saja itu". Just do it. Lakukan saja itu. Artikelnya ngomong gini. Kita mendengarnya hampir setiap hari. Keluhan, keluhan, keluhan. Saya sama sekali tidak dapat memotivasi diri saya sendiri untuk menurunkan berat badan, menguji kadar gula darah, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kita mendengar keluhan yang sama banyaknya dari para pakar diabetes yang tidak dapat membuat para pasien mereka termotivasi untuk melakukan hal-hal terbaik bagi mencegah penyakit diabetes dan bagi kesehatan diri mereka sendiri. Kami mempunyai berita untuk Anda. Motivasi tidak akan menyambar Anda seperti petir. Dan motivasi bukanlah sesuatu yang orang lain seperti perawat, dokter, anggota keluarga dapat memberikan atau memaksakan kepada Anda. Pemikiran keseluruhan tentang motivasi adalah sebuah jebakan. Lupakan motivasi. Lakukan saja itu. Just do it. Olahraga, menurunkan berat badan, uji gula darah kita, atau apapun juga deh. Lakukan itu tanpa motivasi dan kemudian tebak apa yang akan terjadi. Setelah Anda mulai melakukan hal tersebut, saat itulah motivasi muncul dan memudahkan kita untuk terus melakukannya. Motivasi sama dengan cinta dan kebahagiaan. Itu adalah produk sampingan. Saat Anda terlibat secara aktif dalam melakukan sesuatu, motivasi menyelinap dan menyergap Anda pada saat yang paling tidak Anda duga. Psikolog Harvard Jerome Bruner mengatakan, kemungkinan lebih besar bagi Anda untuk bertindak sendiri sampai Anda merasakan sesuatu daripada merasakan sendiri baru bertindak. Jadi bertindaklah. Apapun yang Anda tahu perlu Anda lakukan, lakukan saja. Jadi kalau kita ingin melakukan pertumbuhan kepribadian, lakukan aja. Karena alasan-alasan itu memang selalu ada. Kita akan jatuh cinta nanti pada prosesnya setelah kita mengalami perubahan menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu masalah yang ketujuh adalah perbandingan. Kita membandingkan misalnya orang lain lebih baik dari saya. Perbandingan seperti ini memang selalu memiliki dua sisi. Kita jadi ngeper, lihat orang lebih baik dari kita. Kayaknya kita nggak mungkin menjadi lebih baik seperti mereka. Namun sebenarnya perbandingan ini, membandingkan orang lain bahwa orang lain lebih baik dari saya, lebih sukses dari saya, itu adalah membuat kita bisa keluar dari zona nyaman kita, menantang kita, men-challenge kita untuk kita mengalami transisi yang sulit, namun worth it banget kok kalau kita menjalankan
proses pertumbuhan kepribadian ini. Lalu yang terakhir, yang ke-8 adalah jurang harapan. Jadi yang ke-8 jurang harapan. Saya kira akan lebih mudah nih dari ini. Inilah yang seringkali menjadi jebakan juga. Karena sebenarnya meraih sebuah kesuksesan adalah satu perjalanan yang sulit, satu proses yang tidak mudah, karena itu perjalanan yang mendaki dan sampai ke puncak itu seringkali melelahkan dan perlu membayar harga yang mahal. Jadi sebenarnya apa sih sebuah kunci atau rumus dari kesuksesan atau keberuntungan? Keberuntungan rumusnya seperti ini sih. Persiapan dalam hal itu pertumbuhan kepribadian, ditambah dengan sikap kita, attitude kita, lalu ditambah dengan kesempatan, lalu ditambah dengan tindakan, melakukan sesuatu untuk itu. Itulah yang dinamakan keberuntungan, keberhasilan. Jadi semuanya, keberhasilan, keberuntungan diawali dengan persiapan. Dan persiapan itu membutuhkan waktu. Tapi ada kabar baiknya nih. Dari seorang bernama Jim Rohn, dia ngomong, Anda tidak dapat mengubah maksud hidup Anda dalam waktu semalam. Tetapi Anda dapat mengubah arah Anda dalam waktu semalam. Jika kita ingin meraih sasaran, jika kita ingin menggenapkan potensi kita, bersikaplah sungguh-sungguh dalam mengejar pertumbuhan kepribadian. Dan itu akan mengubah kehidupan kita. Salam untuk menggali potensi diri dengan melakukan pertumbuhan kepribadian dengan sengaja. Dan salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.